Salah satu persepsi yang seringkali muncul di publik adalah Gen Z itu sombong. Kenapa sih kok Gen Z seringkali dibilang sombong? Sombong yang seringkali dilakukan oleh Gen Z mungkin memiliki sebutan khusus, yaitu flexing. Flexing yang dilakukan oleh Gen Z ini seringkali digunakan untuk membangun personal branding mereka. Namun seringkali cara mereka membangun personal branding mereka ini itu seringkali kurang cocok, sehingga banyak orang menganggap itu lebih ke arah sombong. Platform media sosial seperti TikTok, Instagram memiliki peran yang besar dalam membuat persepsi ini. Generasi sebelumnya sering melihat platform tersebut dengan lebih serius, sehingga menimbulkan persepsi bahwa Gen Z itu sombong. Nah, kenapa sih? Yang pertama, kalau kita lihat, mereka sering pamer di sosial media. Liburan mereka, party mereka, makanan mahal, barang branded. Superioritas. Karena mudahnya informasi, kadang Gen Z merasa paling tahu sendiri dan menolak kritik. Pemicu. Gen Z ini memiliki cara bicara yang berbeda dengan generasi yang ada sebelumnya. Perbedaan dari background dan latar belakang menjadi alasan utama untuk hal tersebut terjadi. Jika ingin tahu lebih detail mengenai Gen Z, silakan klik video yang ada di atas ya. Salah satu faktor terbesar yang menjadi pemicunya adalah sosial media, di mana mereka suka sekali menunjukkan hasil dan pencapaian mereka di sana. Mendapatkan pressure di mana seringkali konten yang berunsur flexing itu seringkali lebih viral. Hal itu sering dipandang buruk oleh generasi pendahulunya. Gen Z juga memiliki cara bicara yang lebih direct dan informal, di mana ini berbeda sekali dengan generasi sebelumnya. Dan ini sering sekali menimbulkan impresi kurang sopan. Gen Z lebih suka untuk mendukung berbagai pergerakan politik, sosial secara terbuka, dan kadang-kadang caranya kurang benar. Mereka akan sedikit memaksa. Hal ini kadang tanpa sadar membangun sifat anti kritik dan merasa paling benar sendiri. Jika sulit untuk dikritik dan sulit menerima pendapat orang lain menjadi alasan kenapa mereka dianggap sombong. Tetapi sombong ini nggak selalu mengarah ke hal yang buruk. Gen Z banyak yang sharing loh pendapat dan pengalaman mereka dan dapat dilihat dari point of view yang positif. Hal ini bisa memotivasi agar kita bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi, sehingga bisa juga sukses saat pengalaman orang lain tanpa harus mengalami dukanya. Perbedaan. Dulu, pada zaman awal, sosial media seringkali difokuskan untuk share status singkat serta membangun hubungan yang sosial. Tujuannya hanyalah terhubung kepada keluarga, kepada teman lama, teman terdekat, dan kontennya seringkali bersifat autentik dan personal karena privasi lebih dijaga. Namun sekarang, banyak sekali fitur-fitur yang baru dari sosial media seperti live streaming, filter, dan juga fitur untuk upload foto yang membuat sifat penggunanya berubah. Gen Z mempunyai tujuan yang lain. Sekarang mereka menggunakan platform sosial media ini untuk personal branding. Hal ini menyebabkan kepedulian terhadap privasi mulai menurun, sehingga seringkali orang tidak sadar dengan oversharing yang jatuhnya kelihatan sombong lagi. Sebenarnya Gen Z ini nggak sombong kok, mereka hanya ekspresi. Hal seperti menunjukkan pencapaian dan lain-lain itu bukan digunakan mereka untuk alasan sombong atau pamer, namun merupakan cara mereka untuk terhubung dengan orang lain. Maxians pun sebagai Gen Z perlu mematahkan omongan mereka dan menggunakan kelebihan kalian yang seperti ini. Ada beberapa tips yang penting untuk kita biasakan untuk bisa memanfaatkan penuh rasa atau kesempatan ekspresif ini. Tips-tips. Yang pertama, membangun personal branding. Rasa untuk mengekspresikan diri kalian bisa kalian gunakan untuk membangun personal branding. Dalam personal branding ini, kalian bisa menunjukkan, mengekspresikan skill-skill yang kalian miliki agar apa? Nantinya mungkin potential company bisa mengetahui dan tertarik untuk hire kalian. Ingin belajar lebih mengenai personal branding? Cek konten-konten Maxi ya. Karena Maxi juga ada LMS upskilling di mana akan mengajarkan kalian tentang personal branding. Jadi, Maxi Academy nggak cuma melulu tentang coding. Effective communication skill komunikasi yang baik itu tidak cukup, harus efektif. Seringkali kesalahpahaman yang didapatkan oleh Gen Z ini terjadi karena miscommunication. Komunikasi yang baik juga akan membantu dalam presentasi, kerja kelompok, dan rapat, di mana itu sangat dibutuhkan di dunia sekarang.
Seni komunikasi yang efektif ini juga sangat penting untuk membangun hubungan. Karena banyak sekali bisnis pekerjaan terjadi karena hubungan yang baik. Yang ketiga, kreatif. Salurkan kemampuan ekspresif kalian ke dalam kekreativitasan. Kalian terbukti bisa melakukan banyak sekali inovasi hingga dianggap berbeda dengan generasi sebelumnya. Maka dari itu, salurkan nilai kekreativitasan kalian sehingga kalian bisa membuat produk-produk dan juga service-service atau inovasi yang baru. Yang keempat, jaga keseimbangan antara ekspresi dan profesionalisme. Kita harus tahu batasan dari ekspresif ini dan tetap menjaga profesionalisme. Pastikan kita tahu kapan menggunakan ekspresi yang baik agar bisa dipakai di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Hal ini akan memberikan kesan yang baik buat kalian semua dan tentunya membawa kalian kepada keberhasilan. Sebagai agensi, kita bisa menggunakan kelemahan ini menjadi suatu hal yang menghasilkan dampak yang positif. Persepsi negatif mengenai agensi yang sombong bisa kita kalahkan dengan menunjukkan pencapaian-pencapaian. Jadi kesombongan yang ekspresif ini sebenarnya bisa menjadi alat untuk meraih dan memajukan generasi. Contohnya, dengan menggunakan ekspresi untuk kreatif, membangun personal branding agar bisa meningkatkan kredibilitas dan membuka peluang karir. Selain itu, platform-platform lainnya juga harus digunakan dengan bijak. Jangan terlalu banyak flexing dan mamer. Namun mulailah sharing pengalaman, pemikiran, ataupun membuat komunitas yang saling membangun. Dengan melakukan ini, kalian akan dianggap berkontribusi bagi masyarakat dan bagi dunia ini. Gunakanlah kesempatan ini untuk bisa membangun society yang ada. Jadi bukan cuma saling menjatuhkan, namun malah bergandengan tangan maju bersama demi kebaikan bersama dan tujuan yang lebih besar. Di Maxi Academy Bootcamp, Maxians bisa mendapatkan kesempatan untuk berkumpul dengan orang-orang yang hidupnya ingin lebih maju. Dengan ini, kalian bisa memiliki komunitas dan network yang berkualitas. Lebih dari itu, jangan lupa untuk terus membuka telinga terhadap masukan agar kita bisa berkembang. Tetaplah tulus dan autentik, dan jadilah dirimu sendiri ya Maxians. Keep upskill yourself with Maxi.